Baik, kita masuk ke soal nomor 6. Indikator soalnya adalah diberikan persamaan gelombang berdiri atau gelombang stasioner, siswa diminta menentukan jarak simpul dan perut yang berdekatan. Nah, jadi untuk gelombang stasioner ini ada dua jenisnya, ada ujung terikat, ada ujung bebas. Ujung terikat, ujung bebas. Nah, untuk ujung terikat itu persamaannya adalah Y sama dengan 2A sin kx cos omega t, sedangkan untuk ujung bebas persamaannya adalah Y 2A cos kx sin omega t. Nah, untuk soal nomor 6 ini sebenarnya kita tidak perlu menentukan apakah gelombangnya ini adalah pemantulan ujung tetap atau pemantulan ujung bebas, karena yang diminta adalah jarak simpul dan perut yang berdekatan. Untuk menentukan jarak simpul dan perut yang berdekatan sebenarnya itu sangat mudah ditentukan. Misal, untuk setiap gelombang itu jarak antara perut dengan simpul yang berdekatan, misalnya ini kita tidak tahu gelombangnya itu apakah ujung tetap atau ujung terikat. Misalnya kita anggap saja di sini bukan di bagian awal tapi di bagian tengah-tengahnya, karena kita tidak tahu apakah gelombangnya ujung tetap atau ujung terikat. Misalnya kita anggap saja dari sumber getaran seperti ini. Nah, jarak perut dan simpul yang berdekatan itu kita tidak peduli apakah perut pertama dengan simpul pertama atau perut kedua dengan simpul pertama, terserah. Yang penting untuk besarannya jarak antara simpul dengan perut yang berdekatan itu sama untuk setiap waktu. Jadi misalnya kita anggap ini perut, ini simpul. Berarti ini kan adalah jarak antara simpul dengan perut yang berdekatan. Perhatikan bahwa jarak antara simpul dengan perut yang berdekatan itu nilainya adalah berapa gelombang? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Berarti untuk jarak simpul dengan perut yang berdekatan sama dengan yang ini, berarti adalah jaraknya adalah lambda per 4 atau 1/4 panjang gelombang. Nah, berarti di sini kita harus berarti jarak perut dengan simpul itu sama dengan perut dan simpul yang berdekatan ya, sama dengan lambda per 4. Nah, berarti sekarang yang harus kita tentukan adalah lambdanya. Nah, lambdanya ini kita temukan dari K sama dengan 2pi per lambda. K-nya kita lihat dari persamaannya. Yang penting nilai K itu adalah angka yang berteman dengan X. Berarti nilai sebelum X, sebelum besaran X itu adalah nilai K. Kalau yang bersama T itu adalah nilai omega. Nah, berarti kita bisa menentukan lambda sama dengan 2pi per K. Ingat, K itu selalu berdampingan dengan X, sementara omega selalu berdampingan dengan T.